Secara bahasa, akal bisa berarti al-hikmah, kebijakan, atau bisa juga berarti perbuatan yang baik dan benar. Akal juga bisa berarti alam, konon, ukila lahu sayun, berarti, terjaga atau, terikat pikirannya dan terbatas. Secara istilah, akal adalah daya pikir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, kemudian diberi muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah kegiatan berpikir serta dapat membedakan yang benar dan yang salah serta bermanfaat bagi manusia, kehidupan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nafsu dalam bahasa Melayu, nafsu, berarti keinginan yang kuat, kecenderungan atau dorongan hati. Jika disandingkan dengan kata hawa, nafsu, biasanya dikaitkan dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Terkadang itu berarti nafsu makan, jika dihubungkan dengan makanan. Nafsu juga berarti nafsu atau keinginan. Jauh sebelum penciptaan Nabi Adam, Tuhan menciptakan akal dan nafsu. Setelah akal dan nafsu diciptakan, mereka dipanggil menghadap Tuhan, terjadi dialog antara mereka dengan Tuhan. Dalam kitab yang ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah, menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pikiran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, hai pikiran yang menghadapmu. Maka akal itu berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai akal, berbaliklah, lalu pikiran berbalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi yang artinya, hai intelek, siapakah aku? Kemudian pikiran berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah dan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai akal, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia darimu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu, dan berfirman kepadanya yang artinya, wahai nafsu, hadapilah dirimu. Nafsu tidak menjawab tetapi tetap diam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi yang artinya, siapa kamu dan siapa aku? Kemudian nafsu berkata, aku adalah aku, dan kamu adalah kamu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya dengan neraka selama 100 tahun, lalu melepaskannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa kamu dan siapa aku? Kemudian nafsu berkata, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa nafsu itu di neraka Ju, selama 100 tahun dan tidak memberinya makan. Setelah dibebaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa kamu dan siapa aku? Akhirnya nafsu mengaku dengan mengatakan, aku adalah hamba-Mu dan kamu adalah Tuhanku. Dalam sejarah lain, nafsu dihukum di neraka selama 70.000 tahun. Sahabat bacaan Madani diberkati oleh Allah. Dalam cerita ini kita dapat mengetahui bahwa nafsu itu sangat jahat, maka kita harus mengendalikan nafsu. Jangan sampai nafsu menguasai kita, karena jika dia yang menguasai kita maka kita akan binasa terkubur dalam dosa.